Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga buat anugerah-Mu yang begitu limpah, dan kami ada sebagaimana anak-anak Engkau. Maka sebelum kami bekerja, sekolah, berdagang, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, dan ungkapkan firman-Mu sehingga jadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 27. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 31 sampai ayat 44. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 31 sampai 44. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, sudah 14 hari lamanya kami menanti-nanti saja, malah lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihat kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalamu. Sudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan kapal ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendapatkan kapal itu ke situ. Mereka lepaskan tali-tali Saul, lalu meninggalkan Saul di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tapi mereka melanggar busur pasir, dan terkandaslah kapal itu haluan terpancang dan tidak dapat bergerak, dan beritanya hancur dibukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu murid-murid prajurit itu bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tapi perwira ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan merintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Ayat 44. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan menggunakan papan atau tahan kapal. Demikian mereka semua selamat naik ke darat. Puji Tuhan. Kita perhatikan mutiara yang indah. Apa kata firman Tuhan pada pagi hari ini? Berkat apa yang Tuhan berikan? Ternyata dalam kapal ini mereka sudah mengalami takut, lapar, dan haus. Maka firman Allah berkata, sebagaimana pada ayat 33 dan 34, ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, sudah 14 hari lamanya kamu nantikan saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Kali itu aku nasihat kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang tiada kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Sudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Kita lihat ini, Paulus
dia mengucap syukur dan memecahkan roti, dan mereka makan. Dan sangat menarik pada ayat 36, maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan. Maka kuatlah hati mereka dan mereka makan. Betapa penting makan. Dan kita diingatkan akan firman Tuhan tentang seorang yang nama Elia. Elia pernah juga mengalami masa yang sulit bagi Elia. Saat dia takut dengan takut dengan Isabel. Ya, maka dikatakan dalam firman Tuhan, dia ingin mati. Tapi Tuhan berbicara, makan supaya engkau mampu berjalan. Sebagaimana 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-4 dan selanjutnya. Tetapi Elia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah buah pohon ara. Kemudian Elia ingin mati, kata, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih daripada nenek moyangku. Saat itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkatanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kalah yang ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh hatimu. Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Kita lihat Paulus menasihati orang yang banyak saat itu, ayo makan. Tapi Paulus kata mengucap syukur. Dia pecah-pecahkan roti sehingga mereka makan. Yang sangat menarik dikatakan dalam firman Tuhan, mereka menjadi kuat. Ya, mereka menjadi kuat ketika dia makan. Ya, makan sebagaimana tadi dikatakan Rasul-Rasul 27 ayat yang ke-35 dan 36. Sesudah berkembang demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-pecahkan lalu mulai makan. Maka kuat hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Makan. Apa yang Tuhan makan? Bukan makannya sekedar makan, tapi makan firman Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Barang siapa lapar, mari datang kepada Tuhan. Saudara, satu pribadi yang lapar, makan firman Allah. Tubuh rohani saudara butuh makan. Itulah makan firman Allah. Pada pagi hari, kalau tidak salah, tidak keliru, makan firman Allah supaya kita kuat berjalan di dalam dunia penuh kegelapan ini sampai akhir hidup kita bertemu dengan Tuhan. Ya, kita bisa. Maka makan firman Tuhan, kita bisa menghadapi persoalan hari ini. Kita mampu menghadapi masalah hari ini karena kita makan firman Allah yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar makanan rohani buat kami untuk menguatkan batinia kami, dan kami akan bekerja apa jadi kebutuhan kami, cukupkan. Kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apa juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, medis, relawan, para TNI, para Polri. Berkati hikmat yang dari surga yang Kau percayakan dalam budak mereka, dan kami mohon anugerah Tuhan. Ekonomi kami tetap kuat, diberkati oleh Tuhan, dan pandemi COVID sudah jadi endemi, jangan sampai terjadi lagi. Dan tahun politik ini tetap anak-anakku pelihara dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, saudara kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.